Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak, sebelumnya mari kita selalu bersyukur atas segala limpahan rahmat, kesehatan yang sudah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala ini. Mari kita syukuri, mari kita manfaatkan untuk melakukan sesuatu hal yang bermanfaat dan yang baik. Nah, anak-anak, kali ini kita akan pelajari tentang rangka manusia. Materi ini sudah disajikan atau sudah diberikan di kelas 4 dulu ya. Maka kita ulang kembali. Coba kita ulang kembali. Nah, rangka manusia pada dasarnya ini terdiri dari 3 bagian, yaitu rangka kepala, rangka badan, dan rangka anggota gerak. Nah, ini rangka manusia. Nah, fungsi rangka manusia apa saja? Ini akan kita pelajari pada slide berikutnya. Rangka manusia ini memiliki fungsi yang pertama menegakkan dan memberi bentuk tubuh. Nah, jadi tubuh kita ini bisa tegak, bisa berdiri, bisa uh, melakukan aktivitas ya. Ini karena adanya rangka. Nah, terus rangka ini juga memberi bentuk. Jadi bentuk kepala, bentuk tangan, kaki, badan. Nah, ini karena adanya rangka. Rangka. Nah, di dalam rangka ini merupakan tempat melekatnya otot atau daging. Ya, jadi setelah rangka di luarnya ini ada daging dan otot. Ya, nah, sehingga dengan adanya daging dan otot ini tubuh manusia akan terbentuk. Ya, nah, kalian bisa bayangkan jika manusia ini tanpa daging dan otot, hanya rangka saja. Nah, maka kalian tahu bentuknya seperti apa, akan menakutkan kan ya. Terus yang ketiga yaitu melindungi organ vital, organ penting, contohnya otak ya di rangka kepala atau tengkorak, terus ada jantung ya, paru-paru, ginjal dan lain sebagainya yang ada di rongga badan ini. Nah, jadi melindungi. Terus yang keempat yaitu tempat pembentukan sel-sel darah merah. Nah, ini khususnya ya terdapat di atau terjadi di sumsum tulang ya. Jadi ini beberapa fungsi dari rangka manusia. Nah, seperti yang Pak Wanti sebutkan di awal tadi, rangka manusia ini terdiri dari 3 tadi ya. Rangka kepala, rangka badan, dan rangka anggota gerak. Nah, nanti di setiap bagian-bagian ini akan terbentuk tulang, akan dibentuk oleh tulang-tulang. Ya, tulang apa saja? Nah, mari ya kita pelajari. Di rangka kepala ini terdapat tulang-tulang, tulang ubun, tulang dahi, tulang hidung, rahang atas, rahang bawah, ya, tulang pelipis, tulang baji, ya. Nah, ini tulang-tulang yang ada di kepala. Nah, ini sudah kalian pelajari, sudah kalian gambar dulu kan ya, pada materi gambar ilustrasi itu sudah kalian gambar. Nah, jadi bentuknya kerangka manusia atau rangka kepala khususnya tengkorak ini seperti ini ya. Nah, kalian bayangkan ya, ini tanpa terbungkus oleh otot dan daging. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, iya. Nah, ini gambar rangka tengkorak manusia atau rangka kepala manusia tampak samping dan depan. Nah, kalau tampak samping seperti ini ya. Nah, ini sudah ditunjukkan berbagai macam tulang-tulangnya. Ada tulang pelipis, tulang telinga, rahang bawah, rahang itu di bagian mulut ini, rahang atas, ada tulang pipi, ini ada rongga hidung, ada tulang hidung, rongga berarti bagian lubangnya, terus tulang hidungnya ini yang membentuk hidungnya seperti ini, ada tulang mata, tulang tapis, tulang dahi, tulang ubun-ubun ya. Nah, ini berbagai macam tulang yang ada di rangka kepala manusia.
Nah, selanjutnya adalah ini rangka badan, ya, rangka badan. Nah, ini terdiri dari berbagai tulang. Ada tulang selangka, tulang belikat, tulang dada, tulang rusuk, tulang belakang, tulang panggul, dan tulang ekor. Nah, kalian perhatikan bagian-bagiannya, harus kalian cermati ya, jangan sampai keliru. Biasanya ada kekeliruan di tulang dada dan tulang rusuk ya. Tulang dada ini yang ada di tengah-tengah itu ya, yang tengah ya, sambungan antara tulang rusuk kanan dan kiri ya, itu ya, itu tulang dada. Nah, yang rusuk ya rusuk ini ya, yang melindungi apa itu paru-paru kita ya. Ya, ini tulang rusuk. Ya, lanjut. Nah, tulang anggota gerak atau anggota gerak, anggota badan ini terdiri dari dua, yaitu anggota gerak atas dan bawah. Anggota gerak atas itu tangan, kalau anggota gerak bawah itu namanya kaki. Nah, tangan ini terdiri dari tulang lengan atas ya, lengan atas, terus tulang hasta dan tulang pengumpil ya. Kalian harus bisa membedakan antara tulang hasta dan pengumpil ya. Kalau kalian apa itu raba ya, misalnya tangan kalian ini kalian luruskan, ini tulang hasta. Tulang hasta ini akan lurus dengan tulang kelingking. Nah, sedangkan tulang pengumpil ini akan lurus dengan tulang ibu jari ya, dengan ibu jari. Nah, ini cara membedakan antara tulang hasta dan tulang pengumpil. Karena ya ini banyak sekali kesalahan letak dari tulang hasta dan tulang pengumpil jika kalian disuruh menunjukkan. Jadi sekali lagi, tulang hasta ini akan lurusan dengan jari kelingking ya. Nah, kalau tulang pengumpil ini lurusan dengan ibu jari. Tuh. Terus yang bagian kaki ini ada tulang kering, tulang betis. Nah, ini juga kadang-kadang terbalik ya. Tulang kering itu yang bagian depan, kalau tulang betis yang bagian belakang itu ya. Untuk mengingat-ingat saja. Nah, di dalam tulang-tulang ini ada yang namanya sendi. Nah, sendi inilah yang menghubungkan antara tulang yang satu dengan tulang lainnya. Maka disebut sambungan antar dua tulang atau lebih. Ya, sambungan. Nah, sendi ini yang menyebabkan, yang membuat anggota gerak ini bisa bergerak, bisa digerakkan. Ya. Jadi sambungan-sambungan inilah yang akan membuat kita leluasa atau bebas bergerak. Nah, secara umum sendi ada 4 ya. Ada sendi kaku, sendi engsel, sendi peluru, dan sendi geser. Nah, sendi kaku ini contohnya terdapat di sambungan antar tulang pada kepala manusia, pada tulang tengkorak. Ya. Sedangkan sendi engsel, nah engsel ya, seperti engsel pintu itu kan apa itu terjadi gerak begitu ya, gerak gerak satu arah ya, satu arah. Nah, engsel seperti engsel ini terdapat pada siku itu ya, siku baik siku kaki ya maupun siku tangan. Nah, ini namanya sendi engsel. Nah, terus ini sendi peluru, ada sendi peluru dan sendi geser. Nah, ini berbagai macam tulang sendi ya. Nah, anak-anak, kelainan pada tulang ini juga bisa terjadi ya, atau tulang ini juga bisa mengalami kelainan atau penyakit ya. Contohnya rakitis ini ya, karena kekurangan kalsium, kekurangan vitamin D. Ini menyebabkan kaki berbentuk O atau X ya, yang menyebabkan jalan seseorang itu akan kelihatan aneh, berbeda dari lainnya atau berbeda dari kondisi normal ya. Terus ada namanya skoliosis ya. Skoliosis itu tulang mengalami kelainan
membelok atau melengkung ke kanan atau ke kiri, ya, itu skoliosis, ya. Terus namanya lordosis. Kalau lordosis itu tulang seperti terlalu membungkuk, ya, terlalu membungkuk. Nah, kalau kifosis ini tulang seperti melengkung ke belakang. Nah, ini kifosis, ya. Jadi ada skoliosis, ya, ada lordosis dan kifosis. Nah, maka untuk menghindari kelainan pada tulang ini, supaya tulang kita normal, ya, duduk kita normal, ya, maka ini membiasakan cara duduk yang benar, ya, cara duduk yang benar. Jangan sampai cara duduk kita salah yang itu menjadi kebiasaan, maka akan menyebabkan tulang kita mengalami kelainan, ya. Nah, selain itu kalian harus juga mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, makanan yang bergizi. Dan sinar pagi hari ini sangat baik sekali karena memberikan vitamin D pada tulang manusia. Nah, itu berbagai cara untuk memelihara kesehatan tulang kita. Nah, anak-anak, demikian tentang rangka manusia, ya. Materi tentang rangka manusia ini sebenarnya sudah kalian pelajari di kelas 4. Kita mengulang kembali, mudah-mudahan ini menjadi menyegarkan ingatan kita pada rangka manusia. Demikian Pak Wandi akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.